Sejumlah karyawan diamankan saat penggerebekan kantor pinjaman online pinjol ilegal di area Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober malam. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syahlubis menyatakan, keempat orang tersebut merupakan karyawan PT ANT dan Information Consulting yang mengoperasikan pinjol ilegal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Junianto Hamunangan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Junianto. Ya, halo rekan Firda. Bisa Anda jelaskan bagaimana untuk peran dari empat orang yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri? Ya, pada Selasa kemarin, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap sebuah kantor pinjaman online ilegal yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, aparat kepolisian mengamankan sebanyak 4 orang karyawan yang mereka sendiri berperan masing-masing sebagai supervisor, debt collector maupun bagian collecting terhadap para nasabah mereka. Ya. Junianto, untuk sudah berapa lama pinjol ilegal tersebut sudah beroperasi di sana? Ya, berdasarkan keterangan Ditkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syahlubis, kantor pinjol ilegal tersebut sudah beroperasi selama 3 tahun atau tepatnya pada tahun 2016 kemarin. Mereka menjaring sejumlah nasabah dari sekitar Jabodetabek dan sekitarnya. Total ada berapa nasabah dari pinjol tersebut, bisa Anda jelaskan? Ya, selama beroperasi sejak 3 tahun silam, total ada sekitar 8.000 nasabah yang sudah mereka rekrut untuk bisa menggunakan dana dari mereka. Mereka menggunakan 4 jenis pinjol yang semuanya dipastikan ilegal dan tidak berlisensi dari OJK. Junanto, mengapa total ada berapa karyawan di kantor pinjol tersebut dan mengapa saat penggerebekan tampak sepi begitu? Ya, berdasarkan interogasi petugas kepada karyawan yang berhasil diamankan, total karyawan ada sebanyak 78 yang menempati ruko 4 lantai tersebut. Hanya saja pada saat penggerebekan, lokasi kantor terlihat sepi dan nyaris tidak ada aktivitas. Diduga mereka sudah berusaha mengalihkan informasi dengan cara work from home atau bekerja dari rumah supaya mengelabui petugas. Sebelumnya juga terdapat WhatsApp yang berhasil dapat dari petugas bahwa ada karyawan yang mengarahkan supaya kantor pinjol tersebut sebagai perusahaan ekspedisi agar bisa mengelabui petugas. Demikian. Kemudian bagaimana mereka ini meneror para nasabahnya yang telat melunasi kewajiban bayar tagihan? Ya, para debt collector dari pinjol ilegal tersebut sebelumnya sudah mendata siapa saja nasabah yang telat melunasi kewajiban untuk membayar hutang-hutang mereka. Nantinya mereka yang telat tersebut akan diancam dengan kata-kata kasar, dan tidak hanya itu saja, foto-foto dari para nasabah tersebut juga akan diedit sedemikian rupa dengan menggunakan gambar-gambar telanjang ataupun yang mengandung unsur pornografi, sehingga ranah privasi mereka akan merasa terganggu dan menjadi merasa tertindas. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syahlubis. Berikut liputannya untuk Anda. Ini adalah PT ANT and Information Consulting. Di bawah PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal. Kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan bekerja di rumah. Jadi mereka melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing dan semua fasilitasnya disiapkan oleh manajemen seperti modem dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti itu. Pak, tadi kan dikatakan mereka bekerja di rumah masing-masing, Pak. Apakah kedepannya akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka atau langsung disamperin malam hari ini, Pak? Ya, data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana. Ya, akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak berkooperatif datang, ya nanti akan kita ambil.
karena mereka harus bertanggung jawab, khususnya mereka yang menjadi kolektor atau bagian penagihan. Tadi mungkin teman-teman semua sudah lihat di komputer mereka masing-masing dengan cara-cara penagihannya. Di situ ada pornografi, kemudian kita nanti akan pengancaman, dan kemudian juga nanti akan kita kembangkan terkait dengan illegal access, dari mana mereka mendapatkan nomor telepon para nasabah tersebut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.